Saudara-saudariku terkasih, suster-suster terkasih, para pencinta Clara Fai di mana saja berada. Dalam undangan Manete in Me dan janji Tuhan et ego in vobis dalam Yohanes 15 ayat 4 ditemukan spiritualitas utama Clara Fai, pendiri kongregasi PIJ Pauperes Infantis Jesu, kanak-kanak Yesus yang miskin. Pendiri PIJ yang lahir di Aachen 11 April 1815 dan meninggal 8 Mei 1894 ini menyadari berdiamnya Allah dalam dirinya sebagai sumber utama kekuatan panggilannya dan merekomendasikannya itu kepada saudari-saudari PIJ dan seluruh umat beriman agar Manete in Me menjadi dasar spiritualitas kehidupan Kristiani. Kita diundang untuk tinggal di dalam Tuhan yang oleh cintanya telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dengan tinggal bersama Dia, kita pun akan mengalami kebaruan oleh Roh-Nya dan Dia pun akan diam di dalam kita. Manete in Me, undangan Tuhan untuk tinggal di dalam Dia ini dijawab oleh Clara Fai secara khusus dalam devosi agungnya kepada sakramen Maha Kudus. Dalam suratnya kepada Pastor Sartorius pada tanggal 23 November 1849, Clara Fai menulis, "Aku sadar dalam setiap detak waktu yang terdengar di telingaku adalah peringatan dari Tuhan untuk melihat ke dalam diri dan memberikan salam kepadanya, karena Dia sangat setia mendampingi di setiap waktu hidupku." Memberikan salam kepada Dia setiap waktu ditunjukkan oleh Clara Fai dalam kunjungannya ke sakramen Maha Kudus. Saudara-saudariku terkasih, suster-suster terkasih, para pencinta Clara Fai di mana saja berada. Dalam teologi dan filsafat Kristen, kita mengenal 3 kebajikan teologal atau disebut kebajikan ilahi: iman, harap, dan kasih. Kebajikan ini adalah kualitas karakter yang tidak diperoleh oleh usaha manusia sendiri, tapi karena rahmat Tuhan yang menanamnya di dalam diri setiap kita. Rahmat ilahi inilah yang menerangi budi kita dan memampukan setiap kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, 3 kebajikan ilahi ini ditemukan kembali dalam jejak spiritualitas Clara Fai, khususnya dalam devosi kepada sakramen Maha Kudus. Das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Stärke, Ehre und Thron, Lobpreis, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Thron und Lobpreis. Iman. Clara Fai menyadari pentingnya iman untuk memahami karya ilahi dalam misteri inkarnasi dan dalam misteri roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam sakramen Maha Kudus, kehadiran Tuhan dilihat oleh pendiri PIJ ini sebagai keajaiban yang tak terucapkan.
Alangkah bahagianya setiap kita, karena setiap hari kita diundang, tinggallah di dalam Aku. Kita diundang untuk melihat Dia, mengalami sentuhan kasih-Nya dan percaya kepadanya. Kepada Dia yang bersemayam di tabernakel, Dia yang bertahta di atas altar kudus. Dan ketika berada di depan sakramen Maha Kudus, seperti Yesus yang menggugat iman Marta, demikian juga kita dihadapkan dengan pertanyaan yang sama. Percayakah engkau akan hal ini? Marta mengucapkan kredonya, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia." Seperti Marta, kita pun dituntut untuk memberikan kredo kita kepada Tuhan, terkhusus iman akan kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Clara Fay mengatakan, kalau iman kita akan sakramen Maha Kudus sungguh-sungguh hidup, maka kita dalam segalanya akan dibantu olehnya. Sebab Tuhan yang sama dengan cinta yang sama ada dalam sakramen Maha Kudus. Karena itu, Clara Fay mengundang setiap kita, biarkan kita didorong, dirasuki oleh iman ini. Karena iman melampaui akal budi, iman adalah misteri, mysterium fidei. Sebab, kata Clara Fay, mata bisa menipu, tapi sabda Tuhan adalah kebenaran kekal. Kepercayaan pengharapan. Kebajikan ilahi kedua dalam sakramen Maha Kudus menurut Clara Fay adalah kepercayaan. Kepercayaan bukan sebuah pengharapan yang semu, tapi akan mendapat kepenuhan oleh iman kepada Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Setiap kita bisa mempercayakan semua kisah hidup kita kepada Dia. Karena seperti kepada Maria dalam perkawinan di Kana, Ia setiap saat bertanya juga kepada kita, "Mau apakah engkau daripadaku?" Bagaimana kita melatih atau mendalami spiritualitas kepercayaan pengharapan ini? Clara Fay mengajak kita, temukan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus dan sampaikan segala permohonanmu ke hadirat-Nya. Jika kita sakit, Dialah penyembuh ajaib. Jika kita kelaparan, Dialah yang memberi kita roti hidup. Jika kita kelelahan, dalam Dia yang selalu menyepi dari kegaduhan dunia, kita temukan ketenangan. Jika kita mengalami kesulitan, kita menemukan Dia yang memberi kita jalan keluar dan kekuatan. Jika kita dipenuhi oleh beban hidup, kita menemukan Dia yang telah memikul setiap beban penderitaan kita, agar kita dimudahkan menjalani jalan salib kehidupan ini. Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang ada dalam sakramen Maha Kudus, kita akan mengalami kemurahan kasih-Nya. Ya, Tuhan dalam sakramen seagung ini akan berkarya di atas jiwa yang percaya kepadanya. Sebab siapa yang makan tubuhku, ia akan hidup.
Tuhan yang kita sambut, Dialah hidup kita, kebangkitan kita. Melalui kuasa-Nya, kekuatannya, kita dimampukan untuk melewati padang gurun kehidupan ini, sampai kita tiba di gunung Tuhan. Cinta. Iman dan harap, kata Clara Fay, mendapat mahkota kepenuhannya dalam cinta. Clara Fay memahami cinta sebagai seni kekudusan dan mengakui bahwa dalam sakramen Maha Kudus kita terlebih dahulu mengenal dan merasakan Allah yang adalah cinta. Alangkah indahnya menemukan cinta Allah dalam diri putranya. Sabda yang melaluinya segala sesuatu dijadikan dari segala yang dijadikan. Sabda yang menjadi daging dan mengambil rupa manusia yang miskin. Sabda yang mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia, yang karena cinta memberi kita tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani. Keterpesonaan cinta Allah ini tidak hanya untuk dikagumi, tapi kita mesti menjawabnya dengan cinta yang sama. Clara Fay mengajak setiap kita untuk mengintrospeksi diri. Pernahkah saya bertanya kepada jiwa saya, mengapa saya menyambut tubuh dan darahnya? Mengapa saya duduk di meja perjamuan bersamanya? Apakah kita juga sesuara menjawabnya karena cinta? Atau mungkinkah kita mengakui dengan jujur, jiwaku sering membeku, aku terlalu sedikit mencinta, aku lesu dan hatiku tidak terdorong oleh cintanya. Kalau demikian adanya, Clara Fay mengundang kita untuk mulai belajar tentang cinta dan membiarkan jiwa kita dibakari oleh api cinta Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Sehingga setiap kita layak menjadi pengantara cinta, utusan cinta dari Sang Cinta. Saudara-saudariku terkasih,
suster-suster PIJ terkasih, para pencinta Clara Pai di mana saja berada. Seluruh refleksi tentang kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus mungkin mengundang tanya dari setiap kita. Bagaimana Allah hadir dalam rahasia iman dan cinta ini? Ya, Tuhan sesungguhnya senyata-nyatanya, tapi juga penuh misteri, penuh kekudusan ilahi ada dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan ada di sana seperti jiwa kita yang hidup dalam seluruh raga kita, tapi Dia tetap roh. Begitu juga dengan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Para pencinta Clara Pai di mana saja berada. Misteri agung ini telah membentuk spiritualitas dan panggilan hidup seorang Clara Pai. Sakramen cinta kasih ini telah mengundang ibu pendiri untuk setiap waktu, siang dan malam mengunjungi dia. Di sana Clara Pai bersembah sujud. Dari sanalah Clara Pai menimba kekuatan dan dalam keheningan ia berdoa bagi anak-anak rohaninya, bagi kita semua. Ia mempersembahkan kita kepada Bapa di surga dan berharap agar kita semua, di mana saja kita berada, kemana saja kita diutus, terus dibakari oleh api cintanya. Jangan palingkan wajahmu dari hadirat Tuhan yang Maha Kudus, dan biarkan akalmu, hatimu, jiwamu, dalam setiap detak nadi kehidupanmu mengalami dan dibarui oleh cintanya. Manete ini tinggallah dalam aku. Sakramen seagung ini ku sembah dan ku puji. Cara lama telah ganti, telah diperbarui. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Yang berputra serta putra, dipujilah bersama. Salam